Marilah kita sambut firman Tuhan. Khotbah pada minggu kita saat ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat 11, yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah berteguh. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Demikian firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan perkembangan zaman, manusia cenderung jatuh kepada keinginan yang ingin serba cepat, keinginan yang serba instan, yang tanpa proses, tetapi langsung menikmati. Keinginan hasrat yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang menginginkan hal-hal yang instan tersebut membuat banyak orang tidak berdaya untuk berupaya. Bahkan banyak orang mudah merasa gagal, mudah menyerah, tidak ada nilai juang di dalam hidupnya. Dia hanya ingin selalu menjadi seorang pewaris. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang berjuang mengawali karir, mengawali usaha, mengawali kehidupannya dengan tekad, tetapi selalu ingin memperoleh dengan secara cepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Jangankan untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan pun orang sudah ingin hal-hal yang instan. Dia lapar, dia ambil mie instan, dia buka, dia masukkan ke dalam mangkoknya, disiram dengan air panas yang disebut dengan diseduh. Kalau orang Batak katakan itukup, marmi tukup rendah. Lalu dia buat bumbunya, ditutup hanya 1-2 menit, langsung disantap. Banyak orang tidak mau lagi ingin memasak. Dia ingin secara instan. Langsung pergi ke Naspat. Tahu Naspat, Bapak Ibu? Nasi Padang. Beli nasi Padang. Selesai. Yang penting kenyang. Padahal kita tidak tahu. Coba dulu lihat ke dapur dia, ke belakangnya. Apa masih selera atau enggak makan di situ? Kita bisa lihat dari depan, menggairahkan hasrat kita untuk makan. Dengan santannya, dengan sambalnya, dengan kerupuknya. Tapi coba masuk ke dalam dapurnya. Apakah masih tertantang untuk makan di tempat itu atau tidak? Hampir banyak tempat sedemikian rupa menghilangkan gairah makan kita ketika kita masuk ke dalam dapurnya, tapi merangsang gairah makan kita ketika hanya melihat tempat makanan itu dihidangkan. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, adalah lebih pasti, lebih sehat, lebih bergizi jika Bapak Ibu saudara-saudara sendiri yang memasaknya. Dan pasti apa yang kita masak dan kita persiapkan untuk keluarga kita pasti yang jauh lebih sehat. Pasti yang lebih bergizi. Tapi kita acap kali ingin serba instan, serba cepat. Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan bagi orang tua juga demikian. Banyak orang tua sudah tidak lagi punya gairah mendorong anak-anaknya untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Cukup hanya memberikan modal usaha kepada anaknya dengan harapan menjadi seorang pengusaha. Tetapi pendidikannya yang tidak mumpuni membuat modal usahanya lenyap seketika. Bahkan bukan hanya modal usahanya, harta yang dikumpulkan orang tuanya pun bisa lenyap oleh karena pendidikan yang tidak mumpuni. Sikap yang instan tidaklah baik. Tetapi sikap yang jauh lebih baik adalah ikuti prosesnya. Nikmati segala proses yang berjalan. Hadapi prosesnya. Jalani, lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus membutuhkan kesabaran dan ketekunan sebagaimana firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kesabaran dan ketekunan digambarkan kepada dua tokoh melalui firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah kesabaran itu digambarkan kepada seorang petani. Seorang petani tidak pernah
untuk memanen hasil dari pekerjaannya secara instan, tapi butuh proses dan butuh waktu. Tidak ada seorang petani, dia mencangkul, dia menanam, lalu besoknya dia memanen. Tidak. Cangkul dulu, tanam, kasih pupuk, rawat 2-3 bulan, tergantung padinya. Ada yang sampai bahkan 6 bulan baru panen, baru dia nikmati hasil pekerjaan. Tapi dia nikmati proses itu. Bahkan seorang ibu rela pada pagi hari dia bangun, dia persiapkan anak-anaknya untuk pergi sekolah. Setelah anak-anaknya pergi sekolah, si ibu itu pergi ke sawah. Bahkan dia bawa makanannya ke sawah, dia makan di sawah. Setiap hari, saban hari dia lakukan proses itu. Berkeluh kesah dia melakukannya. Lelah dia rasa. Tetapi proses-proses yang dia hadapi dan dia lakukan itu membuat dia bersuka cita pada masa panen. Itu sebabnya ketika masa panen, hampir tidak ada seorang ibu membuat gulama ikannya pada masa panen. Setidaknya ikan teria, kalau enggak ikan gembung, kalau enggak ayam dipotong pada masa panen itu. Karena begitu senangnya dia, begitu bahagianya dia, begitu sukacitanya. Sukacitanya bukan tergantung seberapa besar hasil yang dia peroleh, tapi sukacitanya karena kelelahannya tidaklah sia-sia, tapi memberikan hasil. Itu yang membuat dia bersukacita. Maka hal yang dibutuhkan adalah sabar. Jangan merasa kusut, tapi hadapi dengan kesabaran. Ikuti prosesnya dengan kesabaran. Ikuti proses kehidupan dengan kesabaran. Seseorang untuk menjadi sukses, hampir tidak pernah seseorang itu menjadi orang sukses, orang berhasil dengan secara instan, sekaya apapun dia. Dan itu makanya dikatakan, apakah itu terbukti betul atau tidak saya kurang tahu. Sebab saya belum pernah survei itu betul-betul. Katanya, coba lihat siapa yang mempergunakan harta warisan dia menjadi kaya. Katanya itu siapa namanya? Si Mandra. Mandra bilang, ini Mandra dulu yang bilang, tak saya. Mandra bilang, tidak ada orang yang mempergunakan harta warisan orang tuanya menjadi kaya, menjadi berhasil, menjadi sukses. Karena memang kehidupan tidaklah harus dengan instan, tapi butuh proses, butuh perjuangan. Walaupun pada saat itu banyak orang selalu ingin instan, mau ingin kerja, ingin instan, kasih uang, kerja dia. Mau jadi polisi, ingin jadi instan, kasih uang, jadi polisi. Kalau jadi, mau minjam uang, pinjol, selesai dia. Tidak banyak proses, pinjol, taktuk HP-nya terap, habis. Setiap hari, saban hari datang orang ke rumahnya. Diteleponi ke semua orang, diteleponi ke semua orang, ingatkan dulu itu. Termasuk saya sendiri sudah ada beberapa yang menelepon. Bapak kenal tidak ini orangnya? Saya tidak tahu dia pinjol, dia jemaat saya. Tolong Bapak itu ingatkan supaya dibayar hutangnya.
Lalu saya jawab, itu tidak urusan saya. Itu kan jemaat Bapak. Jadi karena jemaat saya semua hutangnya saya yang bayar. Apakah hutang-hutang mereka itu juga harus saya bayar walaupun saya pendetanya? Kan tidak. Apakah karena dia punya hutang lalu saya datang ke rumahnya karena saya pendetanya harus mengingatkan dia tentang hutangnya? Kan tidak. Tidak harus seperti itu. Ditelepon saban hari lalu saya jawab, sekali lagi kamu telepon saya adukan kamu ke polisi. Coba telepon lagi saya adukan kamu ke polisi. Sudah mengganggu kenyamanan saya, sudah mengganggu ketentraman saya, baru dia berhenti. Ada beberapa jemaat kita yang sudah korban sedemikian rupa karena butuh instan, ingin cepat punya uang, padahal tidak sanggup, membuat dia gagal. Banyak artis yang juga seperti itu, ingin jadi instan, menjadi artis yang ngetop. Akhirnya apa yang terjadi? Sinuan mau pupu ditoru ni jadela, tubuh mapa hopu alaihela sotaria. Bahaya. Ingatkan anak-anak kita itu juga. Yang usia muda kan orang penuh. Pas hari Saudi ini nggak ngerti ya. Masa orang jomblo nggak ngerti pasal seperti itu ya. Sinuan mau pupu ditoru ni jadela, tubuh mapa hopu alaihela sotaria. Kan itu realita yang terjadi. Ingin jadi instan. Dia merasa anak orang miskin. Dia ingin menjadi orang kaya. Dipacarinya laki-laki yang kaya. Tapi laki-laki ini tidak cinta kepadanya. Habis dia. Lahir anaknya. Pacarnya sudah lari kemana-mana. Nggak tahu dari kemana dia. Makanya dikatakan si dua mau popu ditoru di jendela, tubuh mapa hopu hela sotarida. Anak-anak ingin instan. Mari kita ingatkan juga anak-anak kita untuk itu. Mari kita ingat. Petani dengan kesabarannya, dia lakukan semua proses itu dengan tertatih-tatih, dengan kelelahan. Tetapi ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri baginya pada masa panen. Yang kedua, kita butuh ketekunan. Orang Batak katakan nunut raja nyopuna. Banyak orang-orang pintar tapi tidak mampu menjadi orang berhasil. Banyak orang-orang yang pintar, IQ yang tinggi, tapi tidak bisa menjadi orang sukses. Karena apa? Karena kepintaran tidak seberapa dibandingkan dengan ketekunan. Sekalipun IQ kita tidak terlalu tinggi, ketekunan kita bisa membuat kita menjadi jauh lebih berhasil dari orang-orang yang pintar, yang punya pendidikan tinggi, punya IQ yang tinggi. Ketekunan, tekun. Orang Batak katakan dunut, tak tu marujur. Kalau tu sudah boleh marujur, sama seperti orang mencangkol. Kalau dikatakan bahasa Batak mahu marujur, dicangkol, tidak lama dia lemas dia, capek dia, berhenti dia, ngantuk dia, ngantuk, rupanya tertidur dia, sampai sore baru bangun. Tapi coba dulu yang tekun tadi, dia tidak bus, tidak seperti itu, dia mencangkul pelan-pelan saja, pelan-pelan, sedikit-sedikit, dicangkul, capek berhenti bentar, cangkul, berhenti. Akhirnya dia jauh lebih banyak yang dia cangkul karena ketekunannya. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya tadi, dengan gerasak gerusuknya cangkul, tapi langsung capek dia, lemas dia, habis tenaganya, tertidurlah dia. Enggak ingat lagi dia bangun. Tapi yang tekun tadi, dia tidak sampai tertidur. Dia hanya sebentar aja dia istirahat. Dia cangkul. Itu makna sebuah ketekunan.
Coba kalau ada lihat batu besar, apa yang mau kita buat untuk menghancurkan batu yang besar itu? Kita buat besi, besinya akan memantul. Kita buat cangkol, cangkolnya juga memantul. Kalau kekuatan melawan batu yang besar itu tidak akan mampu. Tapi lihat batu-batu yang di bawah atap rumah kita itu. Mungkin di sana ada batu-batu di bawah atap rumah kita. Tetesan-tetesan air ternyata bisa menghancurkan batu-batu yang keras. Tetesan-tetesan air. Karena ketekunannya. Bapak Ibu Saudara, Ayub dengan ketekunannya, apa yang Tuhan berikan kepadanya? Dia berhasil menjadi orang yang saleh dalam ketekunan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tapi ketekunan. Apa yang hendak kita petik melalui khotbah pada minggu ini? Saya yakin kita tidak punya warisan yang besar membuat kita menjadi seseorang yang harus secara instan menikmati kehidupan kita. Dan untuk anak-anak kita, mari kita ajar, hilangkan sifat dan keinginan yang serba instan. Tapi ajar anak-anak kita itu menikmati setiap proses kehidupan. Orang-orang yang menikmati setiap proses kehidupannya lah yang kelak berbahagia menikmati hasil dari proses-proses kehidupannya. Dia akan merasa bangga dalam kehidupannya. Dia akan merasa menjadi orang berhasil dalam kehidupannya. Dia akan merasa bangga dengan jerih payah. Kita tuntut anak-anak kita itu untuk belajar sekolah yang setinggi-tinggi. Jangan diharapkan semua serba instan, tapi harus dengan proses. Di dalam hal iman juga sedemikian. Tidak ada yang instan dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan butuh proses. Kita sedang diproses selama di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah proses keimanan kita. Jika kita mampu bertahan dalam kesabaran dan ketekunan kita di dalam iman, dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita, maka ibarat seorang petani, kita akan menerima hasil panen kita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Sebab Tuhan sedang menunggu bagaikan hakim di depan menunggu kita. Jika kita dengan ketekunan kita sama seperti Ayub, maka kita akan menerima upah ketekunan kita sama seperti Ayub. Ketika kita bersabar, ketika kita dengan tekun, ingatlah, iman akan berbuah, dan buah iman akan kau nikmati dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.